Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ugliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian kita 100 orang atau 100 pihak yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mi'ah mimman la'anahumullahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dari sebuah buku yang tidak terlalu tebal, bisa dikatakan buku kecil dalam bahasa Arab dengan judul Mi'ah mimman la'anahumullah wa rasuluhu. 100 yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Pada kesempatan ini kita masuk yang kedua. Apa yang kedua itu? Yaitu asyaiton. Syaiton. Dalam pembahasan ini ada 3 hal yang akan dikaji. Yang pertama, man huwa syaiton. Yang kedua, Mada qala Allahu azza wa jalla fi syaitan. Apa firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan syaitan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, al-ma'na wal faidah, makna dan manfaat yang kita ambil dari poin ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu man huwa syaitan. Siapa itu syaitan? Maka syaitan itu indal ikhbariyin. Menurut para al-ikhbariyin, ya, para ahli khabar, yaitu jinniyun khabithun. Yang dimaksud dengan syaitan itu adalah jin yang jahat. Khalaqahullahu, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya min dukhanin nari, dari asap api neraka atau dari asap api. Aso, dia durhaka, wa kafara, dia kafir, wa tamarroda, dan dia membangkang, ala khaliqihi, terhadap penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fada'aba 'alal kaidi lil insani, maka dia kemudian menempuh jalan, dia menekuni jalan untuk menipu, licik terhadap umat manusia. Liyughwiyahu, untuk menggodanya, ya menggoda manusia. Wa yudillahu, dia menyesatkannya. Wa yafsudu alaihi hayatahu, dan merusak kehidupannya, kehidupan umat manusia. Kemudian wasyaitanu 'indal akhlaqiyin, adapun syaitan, pengertian syaitan menurut para moralis, ya, yaitu tajassudun lisyarri, penjelmaan dari kejahatan. Fahuwa ruhun syarirun, maka dia itu adalah ruh, makhluk halus yang jahat. Mufsidun, perusak. Mughwiyun, dan penggoda. Kemudian asyaitanu iblis, syaitan itu juga adalah iblis. Fafil Quran, di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan senantiasa menjanjikan kepada kalian akan kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan senantiasa menyuruh kalian berbuat kekejian. Wallahu, sedangkan Allah, ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, senantiasa menjanjikan kepada kalian ampunan darinya dan keutamaan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 268. Kemudian wasyaitanu, syaitan juga diartikan kullu atin, setiap yang jahat, mutamarridin, yang membangkang, min insin, dari kalangan manusia, wa jinnin, dari kalangan jin, wa hayawanin, dan dari kalangan hewan. Wa fil kitabil aziz, di dalam Al-Quran, kitab yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, qalu amanna, mereka berkata kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka datang kepada syaitan mereka, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian.
innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanyalah mengolok-ngolok. Surat Al-Baqarah ayat 76. Ay ashabuhum minal insi wal jinni, di sini maksudnya teman-temannya, sahabat-sahabatnya dari golongan jin, manusia dan manusia, atau dari golongan manusia dan jin. Walaupun urutannya dahulu jin daripada ins. Kalau kita perhatikan redaksi ayat-ayat Al-Quran, dalam penyebutannya selalu menyebutkan al-jinni baru al-ins. Ya ma'syaral jinni wal ins. Kemudian juga diartikan wasyaitanu, syaitan itu adalah kullu quwwatin damimatin lil insan, segala setiap kekuatan yang tercela bagi manusia, maka itu bisa diartikan sebagai syaitan. Wa fil hadithi, dan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu syaitanun, sifat hasad itu adalah syaitan, wal ghadabu syaitanun, marah adalah syaitan. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang kedua, madza qala Allahu azza wa jalla fi syaitan. Apa firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan syaitan ini? Qala Allahu jalla jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa, di dalam surat An-Nisa, tepatnya ayat 117. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida la'anahu Allah wa qala la'attakhidhanna min ibadik لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا يدعون من دونه إلا إناثا. Tidaklah mereka menyembah selain Allah kecuali mereka menyembah inatha, berhala. Berhala-berhala yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Wa iyad'una illa syaitanan marida, dan tidaklah mereka menyembah selain Allah kecuali syaitan yang durhaka. Jadi mereka zahirnya menyembah kepada berhala, kepada patung-patung, tetapi sesungguhnya pada hakikatnya mereka menyembah syaitan, karena ini semua adalah merupakan ajaran daripada syaitan. Syaitanlah yang menyesatkan mereka. La'anahullah, maka Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Wa qala, dan setelah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan berkata, la'attakhidanna min ibadika, sungguh benar-benar dia berjanji, dia berazam, sungguh benar-benar aku akan mengambil min ibadika, dari kalangan hamba-hambamu, nasibam mafrudo, bagian tertentu. Jadi dia akan getol, dia akan bersungguh-sungguh untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, akan memperbanyak teman mereka, teman syaitan,
Semoga Allah lindungi kita dari godaan dan ajaran-ajaran yang berasal dari syaitan. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian bahasan yang terakhir, yang ketiga, yaitu al-makna wal faidah. Makna dan faidah. Warada lafzu syaitan wa jam'uhu syayatin. Lafaz syaitan yang kata jamaknya, pluralnya adalah syayatin. Jadi syaitan, kalau banyak syayatin. Fi thamaniyatin wa thamanina mawdi'an minal Qur'an, terdapat di dalam 88 ayat atau tempat di dalam Al-Quran. Wa na'atu syaitan wa nu'ita syaitanu birrajim. Dan syaitan disifati dengan birrajim, yang terkutuk. Wal marid, yang durhaka. Wal marid. Al marid wal marid dengan dal ya, bukan do. Kalau marid sakit, kalau marid dengan dal durhaka. Wa nusiba ilaihi al-kufru wal isyanu wa adawatul bashari. Dan selalu dinisbatkan. Jadi pengertian-pengertian dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa selalu dinisbatkan kepadanya, kepada syaitan itu, yang pertama al-kufru, kekafiran, yang kedua wal isyanu, kemaksiatan, kedurhakaan, yang ketiga wa adawatul bashar, dan permusuhan terhadap umat manusia, musuh manusia, karena dia ingin menjerumuskan umat manusia. Wa tuhadziru ayatul Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an kemudian mengingatkan, min gawayati syaitan, dari godaan-godaan syaitan, dari propaganda-propaganda syaitan. Wa hiya wu'udun, yang merupakan dalam bentuk wu'ud, jamak dari wa'ad, janji-janji. Jadi setan ini ya, tukang janji-janji, menebarkan janji-janji bohong, janji-janji palsu. Wa amani, dan angan-angan, hayalan-hayalan. Batilah, yang batil, palsu, yang tidak benar. Janji, angan-angan yang batil, yang tidak benar, yang bohong, yang palsu. Kemudian wa yushajji'u 'ala irtikabil fahsya. Syaitan juga seperti direkam di dalam Al-Qur'an, yushajji'u 'ala irtikabil fahsya, selalu memotivasi untuk melakukan kekejian. Itu tugas syaitan itu. Jadi kalau ada orang yang suka mendorong kepada perbuatan jahat dan keji, ini ya syaitan. Wa'udzubillahi min dzalik. Fadlan an annahu yushayyi'ul adawata wal fitnata bainan nas. Terlebih lagi, ya, ditambah lagi bahwa syaitan ini selalu mendorong, selalu menebarkan ya, al-adawah, permusuhan, wal fitnah, fitnah bainan nasi, di kalangan manusia. Jadi
pihak-pihak yang suka menebarkan permusuhan, ya, memancing permusuhan, fitnah, adu domba di kalangan umat manusia, agar manusia ini, umat ini selalu bertikai, selalu tidak harmonis. Maka ini asli adalah ajaran syaitan. Ini diungkapkan di dalam Al-Quran. Amma iblis, adapun iblis, faqad warada dzikruhu fil isyarati ila qissati khalqi Adam. Adapun iblis, maka penyebutannya di dalam Al-Quran itu terfokus kepada kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Wamtina'ihi 'anis sujudi li abil bashar, dan keenggangannya, penolakannya sujud kepada kakek moyang umat manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Seperti yang kita sudah bahas di yang pertama kemarin. Kemudian fasyaitanu, maka syaitan itu yumathilu fi nafsihi, dia adalah menginterpretasikan wama di dalam dirinya, wama yabuthuhu fin nafsi, dan apa yang dibangkitkan di dalam jiwa, min syahawatin, yaitu syahwat, hawa nafsu syahwat, wa nazawatin, dan keinginan-keinginan yang tidak terkontrol. Itu yang selalu dibangkitkan oleh syaitan di dalam jiwa umat manusia, ya, memperturutkan hawa nafsu dan keinginan-keinginan yang tidak terkontrol, yang tidak bisa dikendalikan. Hawa nafsu dan keinginan yang tidak bisa dikendalikan alias liar, yang remnya blong. Wa yumathilu fi atsba'ihi, dan ini juga diinterpretasikan fi atsba'ihi, pada pengikut-pengikutnya, minal musyrikina, yaitu dari kalangan orang-orang musyrik, wa ahli syarri ammatan, dan para pelaku keburukan dan kejahatan pada umumnya. Wal muslimu, dan seorang muslim, yukafihuhu fi dzati nafsi, dia melakukan perlawanan, ya, terhadap setan itu. Dia harus begitu. Kita diajarkan untuk melawan setan, tidak mengikuti ajaran setan, tidak mengikuti langkah-langkah setan. Kama yukafihu fi atsba'ihi, sebagaimana dia melawan pada pengikut-pengikutnya. Kita berlindung kepada syaitan, ya, dan juga kita berlindung membentengi diri kita, keluarga kita, jamaah kita, ya, keluarga kita, keturunan kita dari para pengikut-pengikut syaitan, dari segala pemikiran-pemikiran yang jahat yang merupakan produk daripada syaitan itu. Ma'arakatun wahidatun muttasilatun, maka ini adalah perang, satu perang yang tidak pernah berkesudahan, yang abadi. Permusuhan kita, perlawanan kita kepada syaitan tidak akan pernah selesai, akan terus menerus seperti itu. Jadi perlawanan kita kepada syaitan, kepada para pengikutnya syaitan, ini adalah tidak pernah selesai. Dia terus menerus berlangsung. Sampai kapan? Tiwalal hayati, sepanjang kita hidup. Sepanjang kita hidup di dunia ini, maka kita mau tidak mau terpaksa harus menghadapi syaitan, para pengikut dan pikiran-pikirannya. Dan seorang muslim, dia memilih jalan untuk melawan syaitan, untuk berperang dengan syaitan, dan berlindung dari syaitan dengan segala pengikutnya,
pikiran-pikirannya, dan segala bentuk yang berasal darinya. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, menjaga kita, memproteksi kita, anak cucu kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, umat kita dari kejahatan syaitan dan para pengikut-pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.